Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 11 semester 2. Demi mengembangkan channel YouTube ini agar lebih berkembang lebih baik lagi, marilah membantu dengan subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Selamat menyimak. Kali ini Bapak akan menjelaskan pokok bahasan bab 4 dengan judul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. A. Indonesia di tengah hubungan internasional. Hukum internasional. Hubungan internasional Indonesia. B. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Politik luar negeri Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nilai-nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selamat menyimak. A. Indonesia di tengah hubungan internasional. 1. Hubungan internasional. 2. Hubungan internasional Indonesia. Hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Subjek hukum dalam hubungan internasional. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat LSM, atau warga negara Indonesia. Subjek hukum dalam hubungan internasional. A. Negara. B. Tahta Suci Vatikan. C. Individu. D. Palang Merah Internasional. E. Organisasi internasional. F. Kaum pemberontak atau beligrensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan internasional. Internal. Kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap kekuasaan tertentu. Timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negara lain seperti adanya intervensi dari negara lain. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Adanya keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. Adanya keinginan untuk mendapat dukungan dari negara lain. Eksternal. Adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan kondisi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta kondisi alam seperti cuaca dan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan antar negara berbeda-beda,
Ya, kamu perhatikan ini ya. Rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, serta damai secara adil dan merata. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya ya. Hubungan internasional Indonesia. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia dalam berbagai bidang. Bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Ya, ini kamu perhatikan nanti penjelasannya lebih lanjut. Ya, perhatikan ya. Selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Perhatikan ini. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. Bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Kerjasama bilateral. Hubungan regional. Hubungan multilateral, ya. Nah, tugasmu, kamu mencari pengertian dan contoh. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama bilateral? Apa sih yang dimaksud dengan hubungan regional? Dan apa yang dimaksud dengan hubungan multilateral, ya? Mudah-mudahan kamu dapat mengerti ya. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia dalam berbagai bidang ya. Antara lain diantaranya ada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. B. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Perhatikan nih penjelasan dari Bapak. Politik luar negeri Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nilai-nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Politik luar negeri Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan ya penjelasan dari Bapak. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam pergaulan internasional memiliki corak tersendiri. Corak politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Ya, tentu kamu sudah paham ya apa pengertian bebas dan aktif. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak memihak pada salah satu blok kekuatan dunia, tetapi tetap aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional dan menciptakan perdamaian dunia. Pelaksanaan politik luar negeri tersebut tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, perhatikan ya, cuplikan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut ini menunjukkan tujuan umum politik luar negeri Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya. 2. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. ASEAN, PBB, OKI, APEC, non-blok. Ya, ini ya diantaranya ya peranan Indonesia ya. Mudah-mudahan kamu dapat memahami.
Nilai-nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain ya, toleran, kerjasama, cinta damai. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Najwa Shihab. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Tetap semangat menggapai cita-cita, rajin belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.